telah ditemukan mayat seorang pria bernama Alex. Kalian semua kenal Alex dari mana? Alex mantan gue. Udah, kalau Sarah itu psikopat. Kalau lo yakin sama Hai, hello guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan ngebahas lagi tentang film horor dari Indonesia ya guys, berjudul Empat Mantan. Wow, banyak juga ya mantannya. Film ini membawa kita ikut menebak-nebak siapa pembunuh Alex. Alex? Siapa Alex? Kenapa dibunuh? Penasaran bukan? Daripada terus dihantui mantan, mending kita mulai aja yuk ceritanya. Skuy. Film ini diawali dengan seorang laki-laki bernama Alex, yang dimana Alex ini trauma dengan masa lalunya yang kerap disiksa oleh ibunya sendiri. Scene pun beralih ke seorang wanita yang bernama Sarah yang berkuliah di jurusan musik. Saat pulang ke rumahnya, ia pun dicekik oleh Alex yang merupakan mantannya. Dan ternyata itu hanya mimpi. Tak lama dari itu dia mendapatkan kabar jika mantannya Alex telah meninggal tadi pagi. Cerita pun beralih kepada Airin yang mantannya Alex juga yang sedang fitness. Tiba-tiba saja alat fitness pun bergerak dengan sendirinya. Dan dia pun mendengar kabar juga kalau Alex telah meninggal pagi tadi. Keesokan paginya Alex pun dikuburkan. Beredar rumor yang menyebutkan jika Alex meninggal dengan tidak wajar. Diduga Alex dibunuh. Setelah itu datanglah seorang wanita yang bernama Rachel, dalam kondisi setengah mabuk, pulang dugem, jalan sempoyongan, dan hampir aja nyungsep. Dan ini Amara. Amara pun meminta maaf kepada ibunya Alex jika ia telat datang ke pemakaman Alex. Ternyata itu bukan manusia, melainkan hantu. Karena pertemuan tak terduga itu, mereka pun sepakat buat ngumpul di kafe dan saling berkenalan. Betapa terkejutnya mereka setelah tahu kalau ternyata mereka berempat adalah mantannya Alex. Welcome to the X Club. Cheers. Keesokan harinya mereka berempat mendapatkan surat misterius dari Alex. Dalam surat itu Alex mengatakan kalau selama 3 bulan ini Alex menjalin hubungan dengan mereka berempat secara bersamaan. Dan Alex juga yang sengaja memutuskan mereka di hari yang sama pula. Wow, luar biasa Alex mah. Dan Alex yakin jika suatu hari akan terjadi hal yang buruk akan dirinya. Dia belum bisa membuktikan kecurigaannya itu. Tapi jika mereka berempat menerima surat ini ketika dia telah meninggal, berarti kecurigaan Alex benar. Sesuatu yang tak wajar menimpa akan dirinya, yang berarti bahwa salah satu dari mantan-mantannya adalah pembunuh Alex. Mereka berempat pun berkumpul kembali untuk membahas surat itu. Airin pun tak percaya dan menganggap ini hanyalah ulah orang iseng aja. Karena surat itu, Sarah menjadi kepikiran hingga dia hilang konsentrasi saat belajar. Saat akan pulang, Raihan yang suka kepada Sarah bertanya apakah Sarah baik-baik saja. Sarah memberikan surat yang dibuat oleh Alex kemarin. Sarah juga mengatakan kalau dia takut dan tidak tenang karena pembunuh Alex antara Rachel, Amara, dan Airin, dan dirinya tidak pantas untuk dituduh karena dia bukan pembunuh. Sarah, lo tuh bukan pembunuh. Lo itu terlalu cantik kan? Sarah pun harus pulang karena dia pun harus mengurus ibunya yang lumpuh dan dia juga harus merawat ibunya dengan baik. Ini Nio, teman Airin. Dia terus mengejar-ngejar dan kepoin Airin karena sudah lama Nio menyimpan rasa ke Airin. Sayangnya Airin cuma menganggapnya teman biasa. Nyesek gak tuh? Nio pun terus berusaha mendapatkan hati Airin dengan mentraktir makan agar Airin bisa diajak ngobrol berduaan. Ketika dia akan memesan makanan lagi, dia pun melihat sosok hantu ibunya Alex. Scene pun beralih ke Amara yang sedang bekerja. Saat dia sedang melayani pelanggan, dan ia pun dikagetkan juga dengan sosok hantu ibunya Alex. Sehingga dia tidak fokus kerja dan meminta izin kepada temannya Devon untuk pulang duluan, karena kurang enak badan dan mau beristirahat. Devon yang suka kepada Amara pun memastikan ntar malam berketemuan. Amara pun mengiyakan. Gak jadi dong ntar malam. Jadi. Nanti gue SMS ya, jemput jam berapa? Rachel yang merupakan seorang supermodel selalu diatur oleh pacarnya Marco. Marco melarang Rachel makan tanpa izinnya dan menyuruh Rachel untuk memuntahkan makanannya. Agar Rachel terlihat sempurna saat mengenakan gaun. Dan jika fotonya bagus, maka mereka akan dibayar sangat mahal. Dan ketika difoto, ia pun ditampakkan juga oleh hantu ibunya Alex. Sesampai di rumahnya, Amara langsung dikejar oleh ayah tirinya yang sangat mesum. Amara pun mengunci pintu kamarnya dan keluar lewat jendela. Amara meminta tolong agar dirinya bisa menginap di rumah Sarah.
karena ibunya akan lembur kerja sampai larut malam, dan ia sangat takut. Dan Sarah pun mengizinkannya. Lalu Amara mengirimkan chat kepada Devon. Kalau nanti malam jam 8, Devon datang aja ke alamat yang dikirimkan Amara, yaitu rumahnya Sarah. Saat menunggu, Amara pun ketiduran. Saat terbangun, dia mencari Sarah dan ibunya. Dan dia pun tidak menemukannya. Kemudian saat mencari-cari, dia melihat box yang bertuliskan Alex. Amara pun curiga dan segera mengajak Rachel dan Irene untuk bertemu dan kemudian memperlihatkan box tadi. Amara pun langsung menuduh jika Sarah lah pembunuh Alex. Mereka bertiga pun gak percaya bagaimana bisa orang pendiam dan pemalu bisa bunuh orang, dan gimana caranya, sementara di rumahnya juga ada ibunya yang sedang lumpuh. Tak lama setelah itu datanglah Marco yang sedang mencari Rachel. Rachel pun segera keluar dari kafe karena ia takut jika Marco akan marah-marah jika mengetahui dirinya sedang membicarakan mantannya. Mereka pun pulang pakai taksi. Di sisi lain, Devon sudah sampai di rumah Sarah. Tanpa basa-basi, dia pun tewas dibunuh Sarah, yang ternyata Sarah adalah psikopatnya. Amara pun keinget mau ketemu Devon di rumah Sarah jam 8, sedangkan ini udah jam 9 malam. Amara mengajak Irene buru-buru segera menuju ke rumah Sarah. Ketika sampai dan akan naik ke atas, dia mencium bau hangus, dan Irene pun turun ke bawah kembali, sedangkan Amara akan naik ke atas. Irene pun sangat terkejut, ternyata yang berada di dalam oven adalah kepala Devon yang sudah hangus. Dan Irene pun ikut tewas karena kepalanya juga dimasukkan ke dalam oven. Amara yang sedang ketakutan melihat mayat Devon yang tanpa kepala pun harus mati juga di tangan Sarah. Di sisi lain, ternyata Rachel kembali ke dalam kafe dan terlihat sedang makan. Dia pun bertanya tentang Amara kepada salah satu pegawai, dan pegawai itu pun mengatakan jika di kafe ini tidak ada yang bernama Amara. Tiba-tiba saja Sarah datang dan mengajak Rachel untuk mengikutinya. Rachel pun ketakutan dan berteriak histeris, mengatakan jika Sarah adalah psikopat. Ternyata di luar kafe masih ada Marco, dan sayangnya Marco pun telah dibunuh juga oleh Sarah. Karena ketakutan, Rachel pun berlari ke tengah jalan dan harus tewas tertabrak mobil. Keesokan harinya di tempat fitness, Neo yang sedang mengambil handuknya di loker tiba-tiba melihat loker milik Alex yang terbuka. Ia pun melihat ada 4 surat dengan nama Sarah, Irene, Rachel, dan Amara, dan ia melihat sebuah buku yang sangat aneh. Karena penasaran, Neo pun memberikan buku itu kepada ibunya yang seorang psikolog. Ibunya pun terkejut dan segera melaporkan kepada polisi. Ibunya mulai menjelaskan kepada Neo jika Alex memiliki kepribadian ganda. Jadi selama ini cerita yang tadi kita lihat itu tidak benar-benar terjadi. Sarah, Irene, Rachel, dan Amara pun tidak nyata. Sosok-sosok itu hanyalah imajinasinya Alex. Dan kematian Alex di awal-awal film itu hanyalah imajinasinya Alex saja. Penyebab Alex memiliki kepribadian ganda adalah karena kekerasan yang dirasakan dari ibunya dan pelecehan dari ayah tirinya. Dan juga saat kecil pun ia sudah mempunyai jiwa psikopat. Jiwa psikopatnya semakin menjadi-jadi setelah dewasa, karena dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan terus-menerus dibully oleh teman-temannya di gym. Makanya Alex menciptakan 4 karakter wanita sesuai dengan kepribadian dan imajinasinya. Alasan Alex menciptakan karakter wanita karena ia merasa jika mentalnya sangat lemah, sehingga ia juga merasa tidak pantas menjadi laki-laki. Alex sangat mengunggulkan karakter Sarah karena Alex merasa karakter Sarah sangat melindungi dirinya. Dan ini terlihat karena Alex menuliskan nama Sarah di urutan paling atas. Dan jika dibaca turun ke bawah, huruf demi huruf, awal dari nama mereka berempat pun menghasilkan nama Sarah. Alex mendapatkan inspirasi untuk membuat karakter Sarah karena ia sama-sama suka dengan lagu klasik. Untuk karakter Amara, Alex terinspirasi dari ibunya yang bekerja sebagai pelayan dan pengalamannya yang dilecehkan oleh ayah tirinya. Karakter Irene, dia terinspirasi karena sifat keras dan pemberontakannya. Dan karakter Rachel, dia terinspirasi dari sebuah majalah model. Alex sangat suka kepada Rachel karena Rachel sangat seksi. Dan ibunya yang saat itu melihat Alex membaca majalah itu, langsung marah dan menyiksa Alex. Karena Alex sudah tidak tahan disiksa terus-menerus, Alex pun langsung membunuh ibunya. Setelah itu ibunya pun dipakaikan baju hitam yang dilengkapi dengan topi dan didudukkan di kursi roda. Akhirnya mayat ibunya pun ditemukan oleh polisi. Dan siapapun yang telah menjahatinya, maka Alex akan membunuhnya, seperti Devon, Raihan, dan Marco, karena mereka yang telah membuli di tempat gym. Untungnya Neo baik terhadap Alex, hingga Neo dijadikan karakter culun yang menyukai Irene dalam imajinasinya. Karena buku itu, ibunya Neo pun bisa mengumpulkan 4 wanita yang dijadikan karakter imajinasi oleh Alex. Yang pertama, wajah sosok Sarah. Alex terinspirasi dari teman-temannya di gym. Untuk sosok Irene, Alex terinspirasi dari guru SD-nya.
Dan Rachel sudah pasti terinspirasi dari supermodel favoritnya. Untungnya ibu Nia sudah melaporkan hal ini kepada polisi, hingga Alex ditahan di penjara. Dan kini Alex masih memiliki kepribadian ganda. Entah karakter siapa yang kini Alex perankan. Dan entah berapa kali lagi karakter yang akan Alex ciptakan. Dan tamat. Itulah seluruh alur cerita dari film Empat Mantan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini ialah jangan jadi playboy ya kalau nggak pengen mati. Nggak kok, canda. Intinya kekerasan pada anak itu akan berdampak besar akan kesehatan mentalnya. Jadi sayangi anak ya, rawat anak dengan baik dan penuh kasih sayang. Oke guys, sampai sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di alur cerita selanjutnya. See you, miss you, love you, and bye-bye. Dah.